Rizik Syihab hadiri pengajian di kawasan Puncak, Jawa Barat. Ratusan simpatisan abaikan protokol kesehatan. Teladani gadis cilik berusia 7 tahun semangat menabung guna memperoleh tangan palsu yang diharapkan. LPG 12 kg tabung biru akan ditarik dari pasaran. Selamat siang pemirsa, iNews Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Pemirsa, kepulangan Rizik Syihab yang disambut pendukungnya tanpa memperhatikan protokol kesehatan berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Bagaimana antisipasi potensi penyebaran COVID-19 pasca kepulangan Rizik Syihab? Nanti akan kami hadirkan informasinya bersama saya Davi Pratama. Dan saya Loviana Dian. Inilah iNews Siang selengkapnya. Diduga terpengaruh obat terlarang, seorang sopir minibus menabrak 8 pengendara motor di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Masa yang kesal melampiaskan emosi dengan merusak kendaraan pelaku. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat dini hari tadi. Minibus berplat nomor B2397CBP ini menjadi sasaran warga yang emosi. Kejadian berawal ketika sopir minibus kabur usai menabrak seorang pengendara motor. Dalam pelariannya, pelaku kembali menabrak sekitar 8 pengendara motor lainnya. Pelaku kemudian berhasil dikejar namun bertahan di dalam mobil untuk menghindari amuk massa. Beruntung, petugas dengan cepat tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir minibus mengkonsumsi obat terlarang. Ada berapa motor ditabrak sama mobil? 8 mah ada bang, lampu merah, Mangga Besar, Pasar Baru. Dia kenapa sih nabrak kayak gitu? Awalnya nggak mau tanggung jawab, dia pikir nggak ada orang, tapi ada Gojek yang lihat. Gojeknya mau dihajar juga sama dia, cuman nggak kena. Jadi dia panik, kabur dari situ. Mabuk atau gimana yang naik mobil ini? Bau minuman sih enggak bang, cuman kayak mabok lain gitu. Maboknya mabok lain. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Usai olah tempat kejadian perkara, pelaku beserta kendaraannya dibawa ke kantor Unit Laka Lantas, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di ruas Jalan Tol Cibubur, Jakarta Pusat pagi tadi. Truk bermuatan galon air mineral menabrak truk bermuatan semen. Akibatnya ratusan galon air mineral berserakan di jalan. Ratusan galon air mineral berserakan usai kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Cibubur, Jakarta Timur pagi tadi. Sejumlah galon air mineral bahkan tumpah di jalur yang berlawanan arah. Kecelakaan ini terjadi jelang jalan menurun di kilometer 13. Sopir truk bermuatan air mineral mengaku kaget lantaran truk pengangkut semen yang berada di depannya rem mendadak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Lagi turunan enak di situ, tiba-tiba mobil semen ngerem mendadak. Saya kaget dari belakang, makanya saya banting setir ke kanan. Tuh. Akhirnya terguling. Nggak keguling. Muatannya tumpah. Ya, muatannya doang tumpah. Tumpah pindah ke jalur ini nih. Proses evakuasi ratusan galon air mineral sempat membuat arus lalu lintas macet panjang. Kasus tabrakan ini ditangani di Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. 2 rumah warga perumahan Komplek Permata Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga perumahan Komplek Permata Kampung Ambon, Cengkareng dikejutkan dengan kebakaran yang melanda salah satu rumah warga. Kobaran api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh isi rumah dan merambat ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Ya, hanya tahu ada rumah kebakar, udah saya telepon pemadam, baru saya langsung kemari. Karena memang udah tengah malam, saya dibangunin warga. Api sudah cukup besar? Ya, sudah lumayan. Di mata warga, petugas berjibaku memadamkan api. Namun upaya pemadaman sempat terkendala pasokan air. Jadi nggak begitu ada kerugian yang berarti, cuman memang sumber air nggak jauh memang. Yang kita terjunkan ada 11 unit dari mobil
pompa dan pendukung. Untuk penyebab kebakaran sini saya juga belum temu sama yang punya rumah, jadi belum tahu nih penyebabnya apa. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 1 jam. 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan, sementara total 2 rumah warga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang pasar Wuleri, Kendal, Jawa Tengah histeris mengetahui tempat mereka menggantung hidup ludes dilalap api. Total ratusan kios ludes dalam kebakaran yang diduga dipicu hubungan arus pendek listrik. Terguncang mengetahui lapaknya ludes terbakar, pedagang pasar Wuleri ini menangis. Sementara sejumlah pedagang lain berjibaku berusaha mengamankan barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka nekat walaupun petugas telah mengimbau pedagang agar tak mendekat ke lokasi kebakaran. Dari keterangan saksi mata, api pertama kali terlihat di bagian tengah lantai 2 pasar. Diduga api dipicu hubungan arus pendek listrik dari salah satu lapak yang dengan cepat merambat ke kios lainnya. Dari atas. Ya. Kira-kira apa perkiraan? Korsleting. Ya. Listrik ya. Sementara upaya pemadaman kebakaran sempat terkendala air dari hidran yang tidak mengalir. Petugas terpaksa mengambil air dari sungai terdekat. Tidak hanya itu, ramainya warga yang berkerumun dan pedagang yang mencoba menyelamatkan dagangannya menyulitkan akses mobil pemadam kebakaran mendekat ke lokasi. Jadi sementara kita harus ngangsu di sungai terdekat. Untuk sementara di hidran air ada tapi tekanannya kurang, jadi kita harus mengambil pakai floating pump di sungai terdekat. Sebutan lain Mas, kendala yang lain? Selain itu memang kejadian yang biasa dilakukan kalau ada kejadian padahal adalah masyarakat yang banyak menonton sehingga mengganggu lalu lintas armada kami. Sebelumnya kebakaran melanda pasar Wuleri Kendal, Jawa Tengah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta kuatnya embusan angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat. Total ratusan kios pedagang, terutama yang terletak di lantai dasar, ludes. Belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sampai Jumat siang, upaya pemadaman kebakaran di pasar Wuleri masih terus dilakukan. Titik api masih terlihat di sejumlah lapak, sementara 90% bangunan di pasar ludes terbakar. Hingga Jumat pagi, sejumlah titik api masih muncul di puing lapak pasar Wuleri yang terbakar. Bila tak segera dipadamkan, dikhawatirkan api akan kembali membesar. Sementara petugas pemadam kebakaran masih berupaya mendinginkan sisa kebakaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan api tidak kembali muncul. Minimnya sumber air masih menjadi kendala penanganan dan pemadaman kebakaran. 90% bangunan lapak di lantai 1 dan 2 pasar Wuleri tinggal menyisakan arang dan abu. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, sejumlah orang tak dikenal membakar sebuah rumah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Diduga pembakaran rumah akibat cekcok antar warga sebelumnya. Dari video amatir warga, sebuah rumah milik seorang warga di Desa Masa Maturu, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Kamis petang kemarin ludes terbakar. Sejumlah saksi mata menyebut rumah dibakar oleh sejumlah orang tak dikenal. Diduga aksi pembakaran rumah dipicu dendam lama dari perselisihan antar warga yang terjadi sebelumnya. Dalam perselisihan tersebut, 1 orang meninggal dunia dan sejumlah orang terluka. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, aparat gabungan TNI Polri terus berjaga di sekitar lokasi. Ya, itu sementara selama kita ini Pak Desa selalu was-was yang kejadian yang sebelumnya itu. Oh, ada pasca kejadian memang. Iya. Kejadian apa itu, Pak? Ada penikaman dengan pembunuhan di situ, di rumah itu. Sebelum terjadinya kebakaran ini, Pak.
Itu yang dibakar rumahnya itu dari korban atau pelaku? Korban penikaman. Korban penikaman. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 5 ton daging celeng di pintu masuk Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Pelaku menyembunyikan daging celeng di tumpukan kelapa dan serbuk kayu agar bau daging tidak tercium. Polisi dan petugas pelabuhan menggagalkan upaya penyelundupan daging celeng di pintu masuk Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Petugas yang curiga langsung periksa bawaan kendaraan dan mendapati 129 karung daging celeng di bawah tumpukan kelapa dan 8 karung kulit celeng kering. Pelaku sengaja menaruh daging celeng di bawah tumpukan kelapa dan serbuk kayu agar bau daging tidak tercium. Hal ini dilakukan pelaku untuk mengelabui petugas. Menurut kedua pelaku, daging ini diangkut dari pinggir jalan Soekarno-Hatta, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan dengan tujuan Bekasi. Kedua pelaku diupah Rp6 juta untuk mengantarkan daging sampai tujuan. Polisi masih menyelidiki jaringan penyelundupan daging celeng ini dan memburu pemilik daging celeng. Ternyata berisi daging celeng kalau pengakuannya dan kulit babi yang sudah diolah. Dipotong-potong dan dikeringkan. Pengakuannya untuk dibawa ke Jakarta dan tanpa dilengkapi surat-surat maupun melapor ke karantina. Kalau dari pengakuannya sudah beberapa kali mengirimkan kulit, kalau yang biasa dia kirimkan itu dari Palembang ke Jakarta, ke Bali. Maaf. Selanjutnya, 5 ton daging celeng ini diserahkan petugas Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung dan pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Polisi naikkan status kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia atau Gisel ke tingkat penyidikan. Sementara penyebar pertama video tersebut masih diburu. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus video asusila mirip artis Gisel Anastasia dan Jessica Iskandar dari tingkat penyelidikan menjadi tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan ada unsur pidana dalam penyebaran video asusila usai gelar perkara pada Rabu kemarin. Dalam waktu dekat, Gisel dan Jessica Iskandar akan dipanggil sebagai saksi. Juga termasuk memprofiling akun-akun tersebut. Banyak bertanya kita, apakah akun-akun itu nanti akan dikenakan? Nanti sambil berjalan kita melihat. Karena memang yang dikejar sini adalah siapa yang menyebarkan nanti pertama dan juga yang menyebarkan masif. Juga ada yang bertanya kepada saya, apakah yang ada di dalam gambar tersebut yang mirip saudari G dan mirip saudari JI itu akan dipanggil atau diperiksa? Ya, kita sedang menyelidiki siapa di situ. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima sejumlah laporan terkait video asusila yang diduga mirip Gisel dan Jessica Iskandar. Salah satu pelapor menuntut polisi untuk mengusut tuntas kasus penyebaran video asusila ini. Terkait di dalam video asusila ini kita minta diusut tuntas, biar ada efek jerahnya, gitu. Biar nggak terulang-ulang lagi video kayak gini. Kini polisi masih mengejar penyebar pertama video asusila ini. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE dan ancaman hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp6 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Potensi klaster baru saat masa sambut kedatangan Rizik Syihab. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.